Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-187 dan 188 dari surah Al-A'raf. Ayat 187 dan 188 dari surah Al-A'raf yaitu menerangkan tentang hari kiamat. Bahwasanya suatu ketika dahulu ada satu kumpulan orang bertanya kepada Rasulullah tentang kapan kiamat itu terjadi. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menjawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ilmu tentang kiamat itu kapan akan terjadinya hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah lah yang memiliki ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi. Artinya ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi Allah tak berikan kepada siapa-siapa, termasuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak tahu, tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi karena Allah tidak memberitahunya, karena Allah hanya mengkhususkan ilmu tersebut pada sisinya saja. Mengapa Allah tidak memberitahukan ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi kepada manusia? Nah, dalam ayat ini nanti akan kita sebutkan, yaitu tujuannya supaya manusia tetap senantiasa bersiap sedia untuk menghadapi kapan kiamat itu terjadi. Dan kiamat itu akan terjadi secara tiba-tiba. Tidak mungkin ada manusia yang mengetahui kapan pastinya kiamat itu akan terjadi, tetapi Rasulullah memberitahukan kepada kita dan juga Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwasanya ada tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Tapi tanda-tanda, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tetapi kapan tepatnya kiamat itu akan terjadi, itu tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menambah keyakinan kita kepada pastinya hari kiamat, dan hari kiamat itu pasti terjadi, kemudian tetap kita tidak mengetahui kapan terjadinya, tapi kita meyakininya, membuat kita senantiasa berwaspada tentang kiamat yang akan terjadi secara tiba-tiba. Pembahasan tentang kiamat ini menjadi penting. Apa sebab? Sebab kiamat itulah yang akan menggantikan dunia ini. Jadi dengan kiamat ini dunia ini berakhir sudah. Kemudian akan digantikan dengan akhirat.
Dan apabila akhirat mulai dengan berlakunya kiamat, maka berakhir sudah kehidupan dunia ini. Dan kehidupan kita di akhirat nanti ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Karena kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan pembalasan sepenuhnya. Apabila disebut pembalasan, bermakna kaitannya dengan amal yang kita lakukan di dunia ini. Banyak buat amal di dunia ini, banyak dibalas di hari akhirat. Sedikit buat, sedikit dibalas. Tak ada buat, apa yang akan dibalas nanti? Maka nanti di hari akhirat banyak manusia itu menyesali, meskipun sudah beramal di dunia masih juga menyesal. Mengapa tak buat banyak lagi dahulu ketika di dunia? Apalagi yang buat sedikit, apalagi yang tidak buat sama sekali. Maka orang yang nanti menyesal di hari akhirat karena sedikit atau karena tak buat, mereka minta supaya dikembalikan ke dunia. Tapi kalau kiamat sudah berlaku, tak akan mungkin lagi kembali ke dunia, sebab dunia itu sudah dihancurkan. Langit dunia sudah dihancurkan, bumi yang ada di dunia ini sudah dihancurkan, bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang baru. Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Ayat ini menerangkan tentang langit dan bumi yang ada di dunia ini akan dihancurkan dengan kiamat dan diganti dengan langit dan bumi yang baru di hari akhirat. Maka kalau disebut kiamat membuat kita menjadi takut, karena kiamat itu adalah yang memindahkan alam dunia yang telah dihancurkan kepada alam akhirat yang kekal dan abadi. Yang penting sebenarnya bukanlah untuk mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Yang penting sebenarnya adalah apa persiapan kita untuk menghadapi kiamat yang secara tiba-tiba akan terjadi. Jangan kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat, barulah ketika itu beriman, bertaubat, beramal. Taubat ketika itu tidak akan diterima, amal ketika itu akan sia-sia. Kalau mau beramal juga, beramallah sebelum matahari terbit di barat. Hari ini matahari terbit di mana? Di timur, maka amal diterima. Kalau matahari sudah terbit di barat, maka dunia akan kiamat. Inilah dia pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Apa kaitannya dengan ayat sebelum ini? Kaitan dengan ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sebelum ini memerintahkan kita supaya menggunakan hati, supaya menggunakan mata, supaya menggunakan telinga, supaya menggunakan akal. Ini adalah bekal yang Allah beri supaya kita ini menjadi benar dalam memilih ketika di dunia ini. Apabila benar memilih, bermakna berhasil kita dalam ujian hidup di dunia ini, beriman kemudian beramal saleh, maka orang yang seperti ini apabila pada bila-bila masa, kapan saja waktunya kiamat itu terjadi, dia sudah siap sedia. Maka ia akan berbahagia, karena kiamat itulah yang akan menghantarnya kepada kehidupan yang sejati. Sementara kehidupan di dunia ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan godaan, rintangan, ujian, yang kesemua itu membuat kita menjadi terbeban. Sementara hari akhirat itu hari yang akan membuat kita menjadi senang, damai, aman untuk selama-lamanya, dan itulah dia kehidupan yang sejati. Siapa yang akan menyiapkan diri dengan datangnya kiamat yang secara tiba-tiba itu? Orang yang menggunakan akal, orang yang menggunakan telinga, orang yang menggunakan mata, dan orang yang menggunakan hati. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita,
yaitu hati untuk memahami, mata untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah, telinga untuk mendengarkan petunjuk Allah berupa ayat-ayat yang telah diturunkan, dan akal untuk memahami apa sebenarnya yang terkandung di dalam kitab suci. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan mudahkan kita, akan tolong kita untuk senantiasa bersiap sedia menghadapi kiamat yang kapan-kapan pasti akan berlaku. Kita lihat dua ayat yang akan kita pelajari dengan lebih dekat. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan ada pahalanya insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Siapa mereka yang dimaksudkan? Segolongan orang. Siapa segolongan orang itu? Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau menyebutkan segolongan orang itu segolongan orang-orang Yahudi. Itu kata Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau. Kata Imam At-Tabari pula dalam tafsir beliau, segolongan orang itu adalah kafir Quraisy. Yang penting bukan siapa orangnya. Yang penting adalah ada segolongan orang telah bertanya kepada Rasulullah. Yang penting itu adalah pertanyaan orang tersebut, yaitu pertanyaan tentang kiamat. Mereka bertanya kepadamu, mu di sini Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, kiamat. Ayyana mursaha. Ayyana, kapan? Mursaha, terjadinya. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya itu, innama, sesungguhnya, ilmuha, ilmunya, ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi, inda, di sisi Rabbi, Rabbku, Tuhanku. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. La, tidaklah, yujalliha, menampakkannya, liwaqtiha, waktu kapan terjadinya kiamat itu, illa, kecuali dia yang menampakkan, dia yang menjelaskan. Dia siapa? Allah. Berarti hanya Allah yang mampu menjelaskan kapan kiamat itu terjadi. Thaqulat fis samawati wal ard. Thaqulat, berat, fis samawat, di langit, wal ard, dan bumi. Berat di langit dan di bumi. Apa makna berat di langit di bumi? Berat terjadinya kiamat itu bagi siapa saja yang menghuni di langit dan siapa saja yang menghuni di bumi. Siapa yang menghuni di langit? Malaikat. Siapa yang menghuni di bumi? Manusia. Artinya makhluk hidup itu merasakan berat apabila kiamat itu terjadi. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Sekarang ini baru terjemahannya saja baru.
terjemahan ini tujuannya supaya kita dekat dengan kandungan ayat, sehingga ketika menafsirkan ayat nanti kita merasa nyaman di dalam memahaminya. La ta'tikum illa baghtah. La, tidak. Ta'tikum, kiamat itu datang kepadamu, illa, kecuali baghtah, secara tiba-tiba. Tidaklah kiamat itu datang kepadamu melainkan secara tiba-tiba. Berarti tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, di sini Nabi Muhammad, ka'annaka, seakan-akan kamu wahai Muhammad, hafiyun, mengetahui, anha tentang kiamat tersebut. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu mengetahui tentang kiamat tersebut. Jadi mereka, mengapa mereka bertanya kepada Rasulullah? Sebab mereka menyangka bahwasanya Rasulullah mengetahui tentang kiamat tersebut. Qul innama ilmuha indallah. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya, ilmuha, ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi, indallah, di sisi Allah. Jadi diulang sekali lagi. Tadi sudah disebutkan Allah yang mengetahui tentang kiamat, sekarang diulang sekali lagi. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna, akan tetapi, aktsara, kebanyakan, annas, manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang kiamat itu, hanya dimiliki ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak di antara manusia tidak bersiap sedia untuk menghadapi kiamat yang akan terjadi itu. Kita ulang dari pangkal ayat secara langsung. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan waktu terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi hanyalah di sisi Tuhanku. Tidak ada siapa yang mampu untuk menjelaskan kapan waktu kiamat itu terjadi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Amat berat tentang huru-hara kiamat itu bagi siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidaklah datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu mengetahui tentang kapan kiamat itu terjadi. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu di sisi Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat berikutnya, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini kepada manusia, katakan, la amliku, aku tidak memiliki kemampuan, li nafsi, untuk diriku, naf'an, menarik manfaat. Jadi aku tak mampu untuk menarik manfaat untuk diriku, wala dharran, dan juga untuk menolak mudarat. Aku tak mampu. Sebab yang berkuasa siapa sebenarnya? Makhluk atau Allah? Allah. Siapapun makhluk itu, termasuk Nabi Muhammad. Illa masya Allah, illa, kecuali, masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau Allah berkehendaki, aku punya kemampuan. Tapi apabila Allah tidak menghendaki, aku tidak punya kemampuan. Bermakna Allah memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikan kepada manusia tentang hakikat Nabi Muhammad sebagai manusia. Meskipun seorang Rasul, tapi diberitahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang tak punya kemampuan untuk menarik manfaat ataupun menolak mudarat. Walau kuntu a'lamul ghaiba, walau, dan kalaulah, atau sekiranya, kuntu, aku, a'lamu, mengetahui, al-ghaiba, perkara yang gaib, termasuk tentang kapan kiamat terjadi, lastakthartu minal khair,
lastakthartu, sungguh aku bisa membanyakkan minal khair, melakukan perkara-perkara yang baik. Kalau aku tahu, nah pasti aku akan lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Wama massani yasu, wama dan tidaklah massaniya menyentuhku atau datang kepadaku asu, keburukan. Niscaya tidak akan datang keburukan kepadaku kalau aku mengetahui tentang manfaat dan mudarat. Umpamanya kalau Rasulullah tahu akan dilempar dengan batu pada waktu Rasulullah pergi ke Taif, tentu Rasulullah tak pergi ke situ. Mana ada orang yang mau dilempar dengan batu? Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Siapa mengetahui perkara yang gaib? Hanya Allah mengetahui perkara yang gaib. Nanti kita akan terangkan nanti. Karena banyak pula manusia pada hari ini seakan-akan dia pula mengetahui perkara yang gaib. Dunia alam lain, entah alam apa yang dimaksudkannya. Ya alam dunia ni lah, tak ada lagi alam lain. Alam gaib. Alam gaib itu tak ada manusia yang tahu. Kalau ada yang tahu, bohong itu, pembohong. Karena yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah. In ana, tidaklah aku ini illa kecuali nadhir, sebagai pemberi peringatan, wa bashir, sebagai pemberi penyampai berita gembira, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Kita ulang pula dari pangkal ayat 188. Katakanlah, aku tidak mampu untuk menarik manfaat atau menolak mudarat bagi diriku kecuali apabila Allah menghendaki. Dan kalaulah aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku akan banyak melakukan kebaikan dan tidaklah aku ditimpa keburukan. Tidaklah aku kecuali pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman atau bagi kaum yang beriman. Jadi, dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah tentang kapan terjadinya kiamat. Tentang kapan terjadinya kiamat itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Rasulullah mengetahuinya? Tidak. Mengapa Rasulullah tidak mengetahuinya? Sebab kapan kiamat itu terjadi adalah bahagian dari perkara yang gaib. Nah, tentang perkara yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Ilmu tentang perkara yang gaib hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila perkara yang gaib dan perkara itu adalah penting, yaitu tentang kapan kiamat itu terjadi, dan ilmunya hanya ada di sisi Allah dan Allah tidak memberitahukannya kepada kita, pasti ada hikmah di sebaliknya. Apa hikmah di sebaliknya? Apa hikmah di sebalik tidak diberitahukan kepada kita tentang kapan kiamat itu terjadi? Supaya kita bersiap sedia sebelum kiamat itu betul-betul terjadi. Kiamat itu sendiri adalah dahsyat. Dan setelah kiamat itu lagi adalah kehidupan yang sangat-sangat dahsyat, berat, kecuali bagi orang yang telah berbekal, yaitu berbekal dengan beriman dan beramal saleh. Ini sebagai kesimpulan dari apa yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini, yaitu pembahasan tentang dua ayat 187 dan 188 dari surah Al-A'raf. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-187, yaitu di permulaan ayat Allah menerangkan, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu. Mereka sudah kita terangkan tadi, ada segolongan orang yang bertanya kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan orang-orang Yahudi, ada yang mengatakan kafir Quraisy. Tak penting siapa yang bertanya itu. Yang penting adalah apa yang mereka tanyakan dan bagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Apakah Rasulullah menjawabnya? Atau Allah yang menurunkan jawaban sehingga Rasulullah menyampaikannya? Itu adalah yang penting. Mereka bertanya kepadamu
anis sa'ah, tentang kiamat. Kiamat dalam ayat ini menggunakan kata as-sa'ah. Biasanya kiamat dengan kata al-qiyamah, yaumul qiyamah, hari kiamat. Ada kala menyebut al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, waqi'ah. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah sebutan kepada waktu yang paling singkat. Itu namanya as-sa'ah. Kita ada jam. Jam itu 60 menit. Ada yang lebih pendek dari jam, apa? Menit. Ada yang lebih menit lagi, ada yang lebih pendek lagi dari menit, apa? Detik. Nah, detik itu dalam bahasa Arab as-sa'ah. Jadi as-sa'ah adalah sebutan kepada waktu yang paling pendek. Mengapa kiamat disebut dengan as-sa'ah, waktu yang paling pendek? Bukankah kiamat itu panjang? Dalam hadis Nabi disebutkan ma bainan nafkhatain, di antara dua sangkakala. Sangkakala pertama, langit dan bumi ini hancur. Sangkakala kedua, langit dan bumi yang baru diciptakan kembali. Berbana antara dua sangkakala ini, itulah dia kiamat. Jadi di antara dua sangkakala kiamat, Rasulullah menyebutkannya arba'un, 40. Ada yang mengatakan 40 itu 40 tahun. Kalau 40 tahun panjang atau pendek? Panjang. Apalagi kita menjumpai dalam Al-Quran, karena hari dunia sudah berakhir, berganti dengan hari akhirat. Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat yang lain lagi menyebutkan satu hari akhirat khamsina alfi sanah, 50.000 tahun. Jadi kalau 50.000 tahun, tadi berapa tahun tadi? 40. Satu tahun berapa hari? 365. Berarti 365 kali 50.000 kali 40. Berapa banyaknya itu? Berapa panjangnya itu? Sepanjang itulah kiamat. Apabila kiamat itu panjang, mengapa pula dalam ayat ini disebut dengan as-sa'ah, kepada sebutan kata yang menjelaskan bahwasanya waktu kiamat itu pendek? Maka dikatakan bahwasanya Allah menggunakan kata kiamat itu dengan as-sa'ah untuk sebutan waktu yang pendek, karena kiamat itu meskipun sepanjang yang kita sebutkan, di sisi Allah kiamat itu adalah pendek berbanding dengan akhirat yang tidak ada ujungnya. Bisa dibandingkan dengan akhirat yang tak ada ujung. Kalau kiamat itu meskipun panjang masih ada ujungnya. Ujung kiamat sangkakala kedua. Dunia meskipun panjang ada ujungnya. Ujungnya dengan sangkakala pertama. Tapi hari akhirat ada ujungnya? Tak ada ujungnya. Maka dengan penyebutan kata kiamat di dalam ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sampai lalai, tertipu, terpedaya dengan dunia yang akan berakhir, ataupun bahkan kiamat yang akan berakhir. Tapi perhatikanlah setelah kiamat, waktu yang tidak ada akhirnya sama sekali. Maka nanti kalau menyesal di hari akhirat, menyesal selama-lamanya. Kalau mau menyesal juga sekarang menyesal. Menyesal sekarang ini berguna. Tapi kalau menyesal di hari akhirat nanti, sia-sia. Kalau menyesal sekarang ini membuat kita menjadi terdorong untuk bertaubat, kemudian menebus diri, berguna. Tapi kalau di hari akhirat, itu adalah bahagian dari siksaan. Karena menyesal itu menyesal yang terlambat. Jadi Allah gunakan kata as-sa'ah, kiamat, kepada sebutan kata yang menerangkan waktu yang pendek, untuk menerangkan bahwasanya di sana ada waktu yang lebih panjang lagi dari kiamat itu. Ayyana mursaha. Ayyana kapan? Ini zarfu zaman, bermakna mata. Kapan? Kapan mursaha terjadinya? Mursaha, ini kata mursa ini dipakaikan kepada perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar.
Wal jibala arsaha. Ada kata arsa, mursa, sama. Ini adalah penggunaan kata kepada perkara-perkara yang besar, yang dahsyat. Mengapa disebutkan mursaha? Karena kiamat itu perkara yang dahsyat. Mau tahu dahsyatnya kiamat? Boleh, silakan baca surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalakaha. Semua perut bumi ini akan dihamburkan keluar. Bumi ini akan pecah. Sekarang jangankan pecah, gempa sedikit saja di Nepal 5.000 orang tewas. Sedikit saja gempa. Tsunami Aceh, puluhan ribu orang tewas. Itu baru gempa, apalagi bumi ini pecah. Idza waqa'atil waqi'ah. Silakan baca, ini ayat tentang hari kiamat. Al-qari'ah, kiamat. Wa mal qari'ah? Apa itu kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah? Tahu tidak kamu apa itu kiamat? Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Hari yang pada itu manusia seperti serangga kecil yang berterbangan, tak ada wazan, tak ada beban, tak ada berat, berterbangan saja. Berapa lamanya berterbangan? 40 tahun kali 50.000 tahun kali 365. Begitu lamanya berterbangan. Wa takunul jibal, dan gunung-ganang, gunung-gunung yang ada ini besar-besar, kokoh-kokoh. Sekarang kokoh-kokoh. Kal ihnil manfush, seperti bulu burung yang berterbangan. Kita lihat bulu burung kalau terbang, apakah dia akan terus hinggap ke bumi? Tidak, dia akan terus melayang di angkasa. Begitulah manusia nanti akan melayang-layang di angkasa ini. Langit tak ada lagi, bumi tak ada lagi. Macam mana nasib kita ketika itu? Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat pertama dan kedua. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya kegoncangan kiamat itu. Zalzalatas sa'ah, as-sa'ah, sama kata kiamat. Syai'un azim, adalah perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kamu akan menyaksikan seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya, dia akan tinggalkan anaknya itu. Pernah kita lihat seorang ibu meninggalkan anaknya? Tidak, dia akan bawa anaknya. Begitu mengasihi, menyayangi anaknya. Tapi kalau sudah kiamat terjadi, yang dikasihi itu pun ditinggalkan. Masing-masing ingin menyelamatkan diri masing-masing, disebabkan karena kedahsyatan kiamat itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, setiap yang mengandung gugur kandungannya. Pada hari itu tarannasa sukara, kamu akan melihat manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka itu bukan mabuk. Keadaan yang dahsyat, keadaan kiamat itu yang dahsyat, yang membuat mereka nampak seperti mabuk. Ini baru beberapa ayat yang kita sebut ini, belum lagi ayat-ayat yang lain. Maka kalau kiamat ini disebut, membuat bulu roma kita ini menjadi berdiri, menjadi takut dan penting untuk disampaikan kepada manusia. Maka di dalam surah An-Nazi'at ayat yang seperti ini disebutkan lagi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan kiamat itu terjadi, dan kamu wahai Muhammad bukanlah yang punya kemampuan untuk mengetahui kapan kiamat itu terjadi dan menyampaikannya kepada manusia. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu adalah pada
Allah Subhanahu wa taala, "Innama anta munziru." Sesungguhnya kamu hanyalah sebagai pemberi peringatan. Innama anta munziru may yakhshaha. Pemberi peringatan melalui kiamat yang akan terjadi bagi siapa? Bagi orang yang akan muncul rasa takut dalam hatinya. Bergunalah peringatan tersebut. Kalau tak ada muncul rasa takut dalam hati, maka peringatan tentang kiamat sia-sia saja. Disampaikan ayat tentang kiamat, buat tak tahu saja. Macam dia akan hidup selama-lamanya, tak ada rasa takut. Nah, orang seperti ini tak akan berguna baginya ayat-ayat yang menerangkan tentang kiamat. Bagaimana hati kita sekarang ni? Ada rasa takut? Kalau tidak ada, itu cepat-cepatlah itu. Cepat-cepatlah memperbaiki diri. Bermakna hati itu mungkin telah mati, segera hidupkan. Atau mungkin ada penyakit dalam hati, segera sembuhkan. Atau mungkin ada kotoran dalam hati, segera bersihkan. Sebab orang yang memiliki hati yang bersih, suci, akan cepat tersentuh, menjadi takut ketika diceritakan tentang kiamat yang dahsyat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya itu, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi adalah pada sisi Tuhanku. Mereka berharap Rasulullah akan menjawab, tetapi rupanya Rasulullah tidak menjawab. Tidak menjawab kapan akan terjadi kiamat. Apa sebab? Sebab ilmu tentang kapan kiamat terjadi hanyalah di sisi Allah saja. Jadi jawaban Rasul itu, saya tak tahu. Yang tahu tentang kapan kiamat itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi dengan penjelasan, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mampu untuk menjelaskan kapan waktu akan terjadi kiamat itu kecuali Dia. Maksudnya apa ini? Maksudnya, aku sekarang tak tahu. Siapapun orang setelahku pun juga tak akan tahu. Karena Allah tidak memberitahukannya kepada siapapun. Bermakna, dari dahulu hingga sekarang sampai kiamat, tidak ada yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Kalau ada yang coba-coba untuk menetapkan kapan kiamat itu terjadi, berbohong. Ini ayat Al-Quran. Berbohong. Tak perlu direspon, ditanggapi. Itu adalah orang bodoh yang berkata-kata. Kalau betul-betul terjadi macam mana? Tidak akan seperti yang diberitahukan. Apa sebab? Ini ayat Al-Quran. Ketegasan dari ayat Al-Quran. Tapi kan tanda-tanda kiamat dah banyak berlaku. Yang kiamat-kiamat, tanda-tanda kiamat kecil dah banyak berlaku. Kiamat-kiamat besar pun sebahagian sudah juga. Berarti kiamat itu sudah dekat. Oh ya, kiamat sudah dekat. Rasulullah sendiri pun menyebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini. Aku ini dibangkitkan. Rasulullah dibangkitkan kapan? Oh, sudah 14 abad yang lalu. Sesungguhnya aku dibangkitkan dengan kiamat itu seperti ini. Kalau seperti ini bermakna dekat. Kalau seperti ini masih ada jarak. Tapi Rasulullah mengatakan tidak, seperti ini, berarti dekat. Kalau pada masa Rasulullah saja Rasulullah sudah bersabda dekat, berarti kalau pada masa sekarang sudah semakin dekat. Tapi sebahagian manusia macam kiamat itu masih jauh juga lagi. Masjid masih belum dikunjungi, ibadah masih belum dibuat, ketaatan masih belum diperbanyak. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak mempersiapkan diri tentang kiamat yang sudah dekat. Maka ada di antara ustadz kita itu spesialisasi dalam bidang kiamat ini.
Sehingga mengambil tema dimanapun pengajian, tema beliau adalah kiamat sudah dekat. Akhirnya disebutlah Ustadz Kiamat Sudah Dekat. Karena memang pembahasannya tentang kiamat saja. Ini bagus. Beliau kuasai betul tentang kiamat ini. Ada lagi Ustadz Sedekah, karena memang tentang sedekah saja. Ustadz Zikir, tentang zikir saja. Dan kita perlu spesialisasi seperti ini, sehingga kita mendapatkan ilmu itu secara terperinci. Semakin terperinci ilmu kita dapatkan, semakin puas kita dalam menerima ilmu tersebut. Maka banyaklah kaji tentang buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang spesialisasi dalam bidang kiamat ini. Jadi beliau menulis tentang kiamat, huru-hara di hari kiamat, fitnah di hari kiamat, pasukan penyelamat di hari kiamat. Ini semua ada bukunya, silakan baca. Maka nanti akan mengetahui ini kiamat ini seperti apa dekatnya. Tapi meskipun demikian pun juga tidak ada yang tahu kapan betul terjadinya kiamat itu. Tapi sudah dekat? Sudah dekat. Berarti semakin dekat, maka hendaknya semakin mendatangkan rasa takut dan bersiap sedia. Seperti apa dahsyatnya kiamat? Diterangkan dalam perkataan berikutnya dalam ayat ini. Sakulat fis samawati wal ard. Sakulat, merasa berat. Siapa yang merasakan beratnya kiamat ini? Fis samawat, di langit. Nah, ulama tafsir menyebutkan ada dua makna di langit di sini, yaitu makhluk yang ada di langit merasakan berat berlakunya kiamat. Atau yang kedua tafsirannya adalah langit itu sendiri pun merasa berat apabila kiamat itu berlaku. Karena kalau kiamat berlaku, langit ini bagaimana? Runtuh. Tapi dalam ayat yang lain disebutkan bukan runtuh, tapi meleleh. Apa makna meleleh? Seperti besi yang kuat itu apabila dipanaskan, dia meleleh. Ada lagi kekuatan besi itu. Besi kuat, tapi kalau sudah dibakar meleleh disebabkan panasnya api tersebut. Kalau sudah kiamat, bangunan langit yang kuat ini meleleh. Kalau langit saja yang besar ini meleleh, maka kita ini bagaimana nanti ini? Siapa yang besar badannya? Bagaimana? Tak meleleh? Apalagi yang kurus-kurus kecil ini. Allahu Akbar. Ini untuk merasakan. Perlu kita merasakannya. Allah buat bandingan. Ini dia langit, merasa berat. Ini dia bumi, merasa berat. Kamu pula wahai manusia, bandinganmu dengan langit dan bumi ini sebesar apa kamu? Sangat kecil. Kalau mereka saja makhluk yang besar merasa berat, maka kamu akan merasakan lebih berat lagi. Maka bersiap sedialah kamu wahai manusia. Itu ujungnya itu. Maka bersiap sedialah kamu wahai manusia. Tapi masih juga manusia itu berkompetisi mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, sampai tipu menipu, musuh memusuhi, benci membenci, mengejar jabatan dan kuasa, sampai melakukan segala cara, tak peduli halal dan haram. Kemudian lagi di dalam bersaudara, dengki mendengki, angkuh, sombong. Dunia mau kiamat lagi. Mengapa masih juga melakukan sikap dan tingkah laku yang tercela itu? Seakan-akan pesan ayat itu begitulah. Kalau dalam pengajian tafsir mesti disampaikan ke situ. Atau bisa menyampaikannya sendiri? Sampaikanlah sendiri. Oh ya Allah, kiamat sudah dekat, sementara hamba masih seperti ini juga lagi. Itu perkataan kita masing-masing. La ta'tikum illa baghta. Tidaklah kiamat itu akan datang kepadamu melainkan secara tiba-tiba. Kalau disebut secara tiba-tiba, bermakna tak tahu kapan datangnya dan sangat cepat. Karena biasanya kalau tiba-tiba berarti cepat. Kita dilanggar oleh orang secara tiba-tiba. Kalau secara tiba-tiba, biasanya kita bersiap sedia tidak? Tidak. Maka sepanjang waktu kita beramal dengan
keimanan, dengan keyakinan, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kiamat itu berlaku, kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu. Mengapa mereka bertanya kepada Rasulullah? Seakan-akan mereka menyangka kamu wahai Muhammad mengetahui tentang kapan kiamat itu terjadi. Padahal sebenarnya kamu sendiri pun wahai Muhammad tak tahu kapan kiamat itu terjadi. Maka ditegaskan dalam perkataan berikutnya, Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui tentang perkara ini, tentang kiamat yang sudah dekat ini. Banyak yang tak tahu. Andaikan tahu tentang kiamat sudah dekat, tentulah mereka akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena ibadah itulah yang menjadi bekal untuk kehidupan pada hari kiamat yang dahsyat setelah kiamat itu terjadi. Tapi buktinya masih banyak yang lalai pada hari ini. Kesana kemari, habis waktu begitu saja. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak tertipu, tidak terpedaya oleh kesenangan dunia yang palsu ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Coba lihat saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Dulu bersama kita kerja, bangun rumah. Kerja, beli harta, perhiasan lah, perabot rumah lah, kebun lah, kendaraan lah. Setelah umur pun sudah tua, sampai waktunya mati. Apa yang dia bawa? Rumah tadi dia bawa, harta benda dia bawa, istri yang dia nikahi, anak yang diberikan kepadanya dia bawa. Apa yang dia bawa? Allahu Akbar. Maka mungkinkah kita ini akan menggadaikan akhirat yang berharga itu hanya karena dunia yang sangat, Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadis Nabi, perumpamaannya adalah dunia itu seperti tetesan air laut, 1-2 tetes. Sementara akhirat itu adalah lautan yang sangat luas sekali. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tapi banyak yang meninggalkan bekal untuk akhirat karena mengejar kepentingan duniawi yang sementara. Orang seperti ini bijaksana atau tidak? Arif atau tidak? Arif tidak, bijaksana pun tidak. Kadang-kadang dipakai kan dua sini, arif dan bijaksana. Arif tidak, mengetahui tidak, bijaksana pun tidak. Orang seperti ini orang-orang yang tertipu dan terpedaya. Ini perlunya kita mengaji supaya pandangan kita itu tidak hanya ke dunia saja, tetapi juga ke akhirat. Meskipun kita menjalani hidup di dunia, tapi untuk akhirat. Kita berumah tangga untuk akhirat. Kita mencari rezeki untuk akhirat. Apapun yang kita buat di dunia untuk akhirat. Bagaimana caranya supaya dia menjadi untuk akhirat? Beriman. Dengan dasar iman, maka kita menjadi beramal. Dan pastikan amal yang dibuat sesuai dengan petunjuk Allah. Maka namanya amal saleh. Beruntung. Siapa orang yang merugi? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman tidak akan merugi, dan beramal saleh tidak akan merugi. Wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran, tidak akan merugi. Wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati supaya tetap sabar menjalani hidup di dunia ini, tidak akan merugi. Maka ini perlu kita ulang berkali-kali, apalagi bersempena membahaskan tentang kiamat yang pasti akan terjadi. Yang kiamat itu sendiri Ahmad
dahsyat. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara ini. Mengetahui yang pengetahuan itu membuatnya menjadi yakin, yang membuatnya menjadi sadar, yang membuatnya menjadi berhati-hati dan berwaspada, yang membuatnya menjadi bersiap sedia dan berbekal. Ayat berikutnya, ayat ini melanjutkan lagi ayat yang sebelumnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Katakan kepada manusia perkataan berikut ini. La amliku li nafsi, aku tidak punya kemampuan untuk naf'an wala dharra, mengambil manfaat, wala dharra, menolak mudarat, li nafsi, untuk diriku. Ini berkaitan dengan apa ini? Ini berkaitan dengan kapan terjadinya kiamat. Kalau kita tahu kapan terjadi kiamat, bagaimana? Oh, kita akan bersiap sedia. Saya tak mau lagi ya, jual beli tak mau lagi, sebab kiamat sudah dekat. 3 hari lagi kiamat ini. Maka saya tak mau kerja yang lain lagi untuk kiamat. Jangankan 3 hari, mungkin apabila kiamat itu terjadi dalam hidupnya, umpamanya masih 20 tahun lagi, maka pasti dia akan mengatakan begini, masih 20 tahun lagi, aku sudah tahu kapan kiamat itu terjadi, maka sekarang aku buat sesuka hati dulu, karena kiamat masih lama, 20 tahun lagi. Nanti apabila sudah sampai ke detik-detik terakhir akan kiamat, maka ketika itu barulah aku bertaubat kepada Allah. Kalau seperti itu keadaannya, maka hilanglah makna ujian di dalam hidup. Karena ujian itu adalah memilih, dan memilih itu diberikan waktu yang lapang. Nah, waktu yang lapang itu telah diberikan kepada kita, yaitu dengan menyembunyikan kapan kita mati dan menyembunyikan kapan kiamat itu terjadi. Maka muncullah makna ujian. Kalau tidak, hilang makna ujian. Katakanlah aku tidak memiliki untuk menarik manfaat atau mendatangkan atau menolak mudarat untuk diriku, illa masya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Ini kaitannya dengan kapan kiamat terjadi. Nabi Muhammad pun tak tahu kapan kiamat itu terjadi. Andaikan tahu tentang kiamat terjadi, ini bisa kaitannya dengan manfaat dan mudarat. Bisa menarik manfaat, bisa menolak mudarat. Illa masya Allah. Ini ada pengecualian ini. Kecuali apabila Allah menghendaki. Ilmu tentang kiamat hanya ada pada sisi Allah. Ada diberitahukan kepada manusia? Tidak. Tapi manusia bisa tahu atau tidak? Ulang sekali lagi. Ilmu tentang kiamat hanya ada di sisi Allah. Ada Allah memberitahu ilmu tentang kiamat kepada manusia? Tidak. Kepada Rasulullah? Juga tidak. Kalau Allah berkehendak untuk memberitahu kepada manusia, mungkinkah itu terjadi? Mungkin, apabila Allah berkehendak. Ini maksud illa masya Allah, kecuali apabila Allah berkehendak. Tetapi Allah tidak berkehendak untuk memberitahukan kepada siapa yang dia kehendaki untuk mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Jadi betul-betul kiamat itu disembunyikan dari manusia. Jadi ada ilmu yang Allah beritahukan kepada manusia, ada ilmu yang Allah tak beritahukan. Nah, kiamat itu adalah, kapan kiamat itu terjadi adalah di antara ilmu yang tidak Allah beritahukan kepada manusia. Ini diulang sekali lagi untuk apa? Untuk menegaskan. Jadi pengulangan itu untuk penegasan, untuk menegaskan. Yang penting bukannya kamu tahu tentang kapan kiamat terjadi. Yang penting adalah apa yang kamu persiapkan kalau kiamat itu terjadi secara tiba-tiba.
Jadi ini perkara yang penting dalam pembahasan ini. Kapan kiamat itu terjadi, itu bukanlah yang penting. Tetapi apa yang kita persiapkan untuk kiamat itu penting. Andaikan kiamat itu besok, macam mana? Macam mana? Hutang kita kepada orang sudah bayar? Kesalahan kita kepada orang tua sudah minta maaf? Kalau besok kiamat macam mana? Ini bisa selamat nggak kita ini di hari akhirat nanti ini? Kalau besok kiamat. Dan tak ada siapa yang mampu untuk mengatakan mana pula besok kiamat akan terjadi. Tak mungkin. Sebab kalau dia tak tahu kapan kiamat terjadi, bermakna dia tidak punya kemampuan pula untuk menolak kalau mungkin besok terjadi. Kalau orang tak punya ilmu tentang kiamat, dia tidak bisa menetapkan, dia juga tak bisa menolak. Menetapkan tak mungkin karena tak punya ilmu, menolaknya pun tak mungkin karena tak punya ilmu. Kalau kita buat andaian, kalau besok kiamat bagaimana? Ini yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Karena itu adalah kehendak Allah. Dan Allah boleh berkehendak apa saja. Dan kita tak akan mungkin dapat menolaknya. Kulla amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Andaikan aku, kata Rasulullah, ini penyampaian dari Rasulullah, tapi datangnya ayat ini dari Allah. Allah menurunkannya kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semua. Andaikan aku tahu kapan kiamat itu terjadi, niscaya aku akan buat kebaikan banyak-banyak. Niscaya aku tidak akan disentuh oleh keburukan. Maknanya ini untuk kita semua pula. Karena Rasulullah itu sebagai mewakili setiap orang yang ada ini. Andaikan kita itu tahu tentang kapan kiamat itu terjadi, niscaya kita akan buat kebaikan banyak sekali. Tak akan keluar kita dari masjid ini. Dalam masjid saja. Apa sebab? Kehidupan kita di akhirat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Dan tidak akan mungkin kita itu disentuh oleh keburukan. Artinya tak akan mungkin kita mengikuti kehendak hawa nafsu kita yang menginginkan yang buruk. Tak akan mungkin kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan yang menyuruh kita melakukan keburukan. Tak akan mungkin. Apa sebab? Sebab kita sudah sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Apa sebab sibuk? Sebab menyadari ini kiamat akan terjadi. Tapi karena Allah menyimpan ilmu tentang kiamat kapan akan terjadi, sehingga kita tak tahu, inilah yang membuat kita menjadi lalai, yang membuat kita menjadi lupa. Seakan-akan kiamat itu masih lama, sehingga kita menangguh-nangguh dalam bertaubat kepada Allah, sehingga kita kurang bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah. Ini fakta sehari kita, fakta keseharian kita. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. In ana, tidaklah aku ini sebagai penutup ayat, illa nadhir, kecuali sebagai peringatan. Ini dia tentang kiamat. Ini adalah peringatan. Kiamat yang dahsyat ini adalah peringatan. Wa basyir, dan sebagai pembawa berita gembira. Bergembiralah wahai orang yang telah bersiap sedia sebelum kiamat itu terjadi. Gembiralah, karena apabila kiamat itu terjadi dan kamu sudah berbekal banyak, maka balasan yang banyak yang akan kamu terima. Lepas dari derita dunia dan akan menerima
kesenangan akhirat yang abadi. Gembiralah kamu, sudah berakhir ujian hidup di dunia dan tibalah waktunya untuk menerima balasan. Selama ini menanam, sekarang dengan kiamat berita gembira untukmu. Tibalah masanya menuai, memanen. Kita masuk yang mana ini? Kita masuk yang akan bergembira atau yang masih memiliki rasa takut? Semestinya kita tetap sebagai yang berkeadaan, dalam keadaan memiliki rasa takut, supaya kita tidak merasa cukup di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian pada akhirnya nanti insyaallah apa yang kita buat itu pasti akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pasti akan mendapat balasan. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan timbangan kebaikannya, tempat kediamannya adalah neraka. Dua saja tempat setelah kiamat itu terjadi nanti, yaitu kalau tidak di surga, di neraka. Mudah-mudahan melalui ayat ini akan terus kita ini ingat kepada Allah untuk tetap dalam ketaatan, sehingga apabila kiamat itu terjadi dan kita mempercayainya, apabila kiamat itu terjadi kita sudah bersiap sedia. Dan Rasulullah itu sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa berita gembira bagi kaum yang beriman. Beruntunglah orang-orang beriman, karena kedatangan Rasul mengingatkan mereka. Karena Rasulullah pembawa peringatan. Beruntunglah orang-orang beriman, karena kedatangan Rasul menggembirakan mereka. Karena Rasulullah membawa berita gembira bahwasanya apa yang mereka buat di dunia ini tidak akan hilang percuma, tidak akan sia-sia, tapi akan mereka dapatkan balasan kebaikannya di hari pembalasan kelak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang kiamat yang ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada, karena kiamat itu akan tiba, pasti tibanya, dan tibanya secara tiba-tiba. Maka mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kepada kita istiqamah, tetap pendirian di atas jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Dan apabila kiamat berlaku, ketika kiamat itu berlaku, kita tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.